Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal latihan tentang fungsi kuadrat. Untuk soal pertama, perhatikan bahwa kalau misalkan nilainya A, berarti kita tinggal kalikan A dikali C ya. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. A kali C-nya berarti 1 dikali plus 50, berarti hasilnya 50. Setelah itu kalian cari berapa kali berapa, ini dikalikan, yang hasilnya 50. Tetapi ketika dijumlah itu hasilnya adalah si B, yaitu min 15. Maka cara paling mudahnya adalah biasanya kalian bikin faktornya dulu nih. Misalkan biar 50 itu 2 kali 25 gitu ya. Tapi kan kalau kalian jumlahkan itu tidak mungkin hasilnya 15, berarti cari yang lain. 10 sama 5. 10 sama 5 itu bisa ketika dijumlahkan hasilnya min 15. Berarti tandanya harus min sama min. Min 10 dikali min 5 hasilnya 50 positif, berarti sesuai. Dan ketika dijumlahkan hasilnya min 15. Maka kita ambil min 10 sama min 5. Setelah itu kita bikin akarnya. Karena A-nya adalah 1 di sini, tidak ada variabelnya, kita bisa tulis X min 10 sama X min 5 sama dengan 0. Maka didapatkan X-nya adalah 10 atau X-nya adalah 5. Seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 2, ini juga sama, kita kalikan A kali C, berarti 2 dikali min 12, hasilnya adalah min 24. Kemudian kita cari faktor 24 yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 5. Oke, sebentar. Ada 6 sama 4, tapi ketika dijumlahkan tidak mungkin hasilnya 5 ya. Berarti kita cari yang lain. 12 sama 2. 12 sama 2 juga tidak bisa, cari yang lain. 8 sama 3. Masih ada kemungkinan ketika dijumlahkan hasilnya 5 ya. Berarti kita ambil yang ini. Cuman sebentar, min 24 ya. Kita ambil 8 sama 3. Gimana caranya? Ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah positif 5. Berarti 3-nya harus negatif, 8-nya harus positif ya. Karena ketika kita kalikan itu hasilnya minus. Oke, kemudian karena di depannya itu adalah nilai A-nya ada 2, berarti kita tulis 2X plus 8 sama 2X min 3. Salah satu harus kita bagi dengan A. Kita ambil yang ini aja. A-nya adalah 2, berarti kita bagi 2 sama dengan 0. Berarti X plus 4 sama 2X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 4. Dan 2X sama dengan 3. Maka X-nya adalah 3/2. Jadi jawabannya min 4 sama 3/2. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kita harus menggambarkan atau mensketsa dari grafik fungsi kuadrat. Langkah pertama itu kita akan mencari titik potongnya terlebih dahulu. Kita cari titik potong. Misalkan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya harus di-nolkan, sehingga didapatkan 0 sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Kemudian semuanya kita kalikan min 1, maka menjadi X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan menjadi berapa? X min 5 sama X plus 1 ya, sama dengan 0. Karena min 5 dikali plus 1 itu min 5 sesuai dengan C. Min 5 ditambah plus 1 itu hasilnya min 4. Berarti benar. Lalu didapatkan X-nya adalah 5 atau X-nya adalah min 1. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah 5,0 sama min 1,0. Setelah itu kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Kita cari tahu titik potong terhadap sumbu Y artinya adalah X-nya itu 0. Maka fungsinya kita tulis min X kuadrat plus 4X plus 5. Kita substitusikan ya, menjadi 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 5. Berarti nanti Y-nya didapatkan 5. Maka koordinatnya kita dapat 0,5. Itu adalah titik potong terhadap sumbu
Y. Selanjutnya langkah berikutnya kita tentukan titik balik. Titik balik itu ada titik puncak gitu ya. Kita cari XP. XP itu titik balik kan ada XP sama YP. Y puncak gitu ya. Nah, kita cari XP nya dulu dengan rumus min B per 2A. B nya adalah min 4, 2 kali A nya adalah min 1. Jadi hasilnya adalah 4 per 2. Berarti nanti dapat X nya adalah 2. Selanjutnya kita cari YP. Untuk YP kalian bisa gunakan min B kuadrat min 4AC dibagi 4A sama dengan min B kuadrat, B nya adalah 4, 16, 4 kuadrat min 4 dikali min 1 kali C nya adalah 5 dibagi 4 kali min 1, maka hasilnya adalah 16. Ada 4 dikali 5 20, 20 dikali min 1 min 20 kena min jadi plus ya, seperti ini, dibagi min 4, maka didapatkan min 36 dibagi min 4, hasilnya adalah 9. Sehingga titik puncak ya atau titik baliknya itu adalah 2,9. Setelah itu kita mau coba mencari titik bantu. Cari titik bantu. Kita tahu fungsinya, kita tulis dulu aja, yaitu min X kuadrat plus 4X plus 5. Maka kita masukkan X sama Y nya. Misalkan nih kita mau cari ketika X nya itu 1, maka kita tinggal masukkan ke sini menjadi min 1 kuadrat plus 4 plus 5. Berarti 1 ini 9 10 ya. Bener gak? X nya itu 1 berarti 4 plus 5 kan 9. 9 1 kuadrat. Oh gini ya. 1 dikurangi 1 berarti 8 ya. Oke. Kemudian kita cek lagi kalau misalkan X nya kita masukkan 3. Nah 1 sama 3 ini kita ambil random karena buat nanti menggambar grafiknya. Jadi biar tahu aja. Berarti min 3 kuadrat plus 4 kali 3 plus 5. Min 9 plus 4 kali 5 kan 4 kali 3 12, berarti 12 plus 5 berarti berapa? 17. 9 sama 12 itu 3 plus 5 8. Oke, berarti 8. Kita ambil lagi misalkan angka 4. Kalau 4 berarti seperti ini, 4 kali 4 plus 5 berarti min 16 plus 16 plus 5 berarti 5 ya. Oke, sekarang kita cek kalau yang arah ke minus, misalkan minus 2. Kalau minus 2 berarti min 2 kuadrat plus 4 kali min 2 plus 5 berarti min 4 min 8 plus 5 min 7. Oke, sementara itu dulu. Selanjutnya kita coba gambar grafiknya. Nah, ini adalah part yang paling menegangkan karena kadang tuh kita tuh nggak bisa langsung bagus gitu grafiknya atau tidak ketemu. Oke, tadi ingat kita memotong grafik di sumbu X, jadi kita punya titik potong gitu ya. Di sumbu X itu ada min 1,0 sama 5,0. Berarti min 1 misalkan di sini sama 5. 1 2 3 4 5. Berarti di sini coba kita tandain agak berbeda ya.
Oke, kemudian kita dapat apalagi? Titik potong terhadap sumbu Y. Tadi kita dapat 0,5. Oke, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian tadi kita dapat titik puncak XP, YP nya itu adalah 2,9. Oke, karena titik puncaknya adalah 2,9 berarti 2 itu adalah X-nya ya, berarti di sini 9-nya berarti 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kurang lebih di sini. Oke, kita udah dapat. Kemudian tadi kita juga punya titik bantu. Itu ketika X-nya min 2, Y-nya itu tadi dapat min 7. Kemudian kalau 1 dapat 8, kalau 3 dapat 8 juga. Nah, misalkan dari situ dulu kita coba cek. Jadi min 2 tadi dapatnya min 7. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti kita perpanjang ini min 7. Berarti di sini. Oke, sebelum itu kita gambarkan dulu. Ini kan titik puncaknya ya. Kita tarik garis ke sini. Kemudian kita juga sebentar. Kita punya titik potong terhadap sumbu X itu berarti ke sini. Nah, seperti ini. Berarti seperti itu. Kemudian yang ini juga. Nah, kalau misalkan berpanjang nanti dicari titiknya seperti ini. Nanti kurang lebihnya jadinya seperti ini. Ini kan kasarannya ya, jadi kan harusnya tidak lancip banget ya. Nah, ini adalah gambar atau sketsa grafik dari persamaan min X kuadrat plus 4X plus 5. Seperti ini cara untuk menggambarkannya. Selanjutnya nomor 4 yang ditanyakan adalah titik potong dengan sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X artinya Y-nya itu 0. Sehingga kita bisa tulis 2X kuadrat plus X min 6 kita sama dengan kan 0. Berarti kita cari faktornya ya. 2 kali min 6 itu adalah min 12. Min 12 kita cari faktornya yang sekiranya hasilnya adalah 1. Min 12 itu bisa 4 sama 3. Biar hasilnya positif 1 berarti minnya ada di min 3-nya. Berarti dapat 2X plus 4 sama 2X min 3 sama dengan 0. Salah satu harus dibagi A. Oke, maka didapatkan X plus 2 sama 2X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya dapat min 2 atau X-nya sama dengan 3/2. Nah, ini untuk nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5 yang ditanyakan adalah titik potong terhadap sumbu Y. Oh ya, sebentar. Untuk tadi yang nomor 5 itu berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk koordinat adalah min 2,0 sama 3/2,0. Kemudian untuk yang nomor 5, karena yang ditanyakan adalah titik potong terhadap sumbu Y, artinya X-nya itu 0, berarti kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaan menjadi Y sama dengan setengah 2 dikali 0 min 3 kuadrat min 7. Berarti setengah kali 0 min 3 kuadrat min 7 berarti setengah min 3 kuadrat 9 min 7 berarti berapa? 9/2
min 7. Kita samakan penyebutnya. 9/2 dikurangi 14/2 ya. 14/2 kan 7. Jadi kita tidak mengubah nilai. Menjadi min 5/2. Maka titik potongnya adalah X-nya 0, min 5/2. Seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 6, jadi yang ditanyakan adalah melalui grafik fungsi kuadrat tersebut itu melalui titik mana aja. Nah, kita uji opsi A. Opsi A itu di situ ada min 2,5. Kebetulan opsi A sama E kan min 2,5 semua ya. Jadi kita anggap min 2,5 itu benar. Berarti kita coba dulu opsi yang lain, yaitu min 1 sama 2. Apakah benar? Kita coba cek. Kita masukkan nilai fx sama dengan kita masukkan nilai x-nya aja langsung ya, menjadi y sama dengan 2 dikali min 1 dikuadratkan ditambah min 1 kurangi 1 menjadi 2 min 1 min 1 berarti sama dengan 0. Maka yang A itu sudah jelas salah. Kita coba opsi B. Kita langsung uji yang 1 sama min 2 aja. Berarti Y sama dengan 2. Kita masukkan X-nya berarti 1 kuadrat ditambah 1 min 1. Ini hilang, maka Y-nya 2. Di sini min 2. Berarti opsi B itu salah. Sekarang kita cari berarti opsi C juga salah ya. Kita coba cek yang opsi D. Opsi D yang bagian 1,2. Y sama dengan 2. X adalah 1 plus 1 min 1. Hasilnya 2. Maka D sama E itu kemungkinan benar. Sekarang kita cek yang titik 2, min 9. Y sama dengan kita masukkan X-nya itu 2 kuadrat plus 2 min 1. Berarti 2 dikali 4 plus 2 min 1. 8 plus 2, 10 kurangi 1, 9. Berarti ketika 2 dimasukkan hasilnya itu 9, bukan min 9. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E.